Di balik istilah manis Pacific Deterrence Initiative, tersimpan strategi keras-asaan untuk menghadang China di Indo-Pasifik. Washington mengucurkan miliaran dolar untuk membangun pangkalan, radar, dan sistem rudal di garis depan Asia. Setiap dolar itu bukan sekadar investasi, tetapi tanda perang dingin baru yang semakin nyata. PDI dirancang untuk menutup ruang gerak armada China di Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat. Namun, strategi ini juga menjerat negara-negara kecil di Asia Tenggara dalam dilema besar. Ikut AS atau tunduk pada China. Guam, Jepang, dan Filipina kini menjadi benteng pertama AS sekaligus sasaran empuk rudal balistik Beijing. Dengan PDI, AS menempatkan sekutu sebagai tameng hidup di hadapan ekspansi militer China. Setiap radar baru, setiap sistem pertahanan udara, adalah pengingat bahwa perang bisa meletus kapan saja. China menyebut PDI sebagai provokasi langsung yang bisa memicu konflik besar di Pasifik. Ironisnya, deterrence yang dimaksud justru bisa mempercepat tabrakan dua kekuatan raksasa dunia. AS mengklaim PDI demi keamanan kawasan, tapi bayang-bayang perang membuat negara kecil justru tak aman. Vietnam, Indonesia, Malaysia, hingga Taiwan kini masuk dalam pusaran strategi militer AI. Setiap latihan militer bersama di bawah PDI adalah pesan Indo-Pasifik, bukan lagi kawasan damai. Dan puan semakin virat kanan, semakin besar pula perlawanan China untuk menunjukkan dominasinya. PDI bukan hanya soal rudal dan radar, tetapi juga soal logistik. AS membangun jalur pasokan perang di Samudra Pasifik, pelabuhan dan bandara sipil di Asia bisa sewaktu-waktu berubah jadi pangkalan militer AS. Bagi rakyat Asia, PDI berarti hidup di bawah bayang-bayang konflik nuklir yang mengerikan. Sejarah Perang Dingin kembali berulang, kini dengan panggung di Laut Cina Selatan. Washington percaya PDI akan membuat China mundur, namun Beijing justru semakin agresif. Beijing merespons dengan membangun lebih banyak kapal induk, rudal hipersonik, dan pangkalan pulau buatan. Persaingan ini berubah menjadi perlombaan senjata yang tak berkesudahan. Sementara rakyat di kawasan hanya bisa menjadi penonton dari permainan maut dua raksasa dunia. PDI juga membuka babak baru, mengerahkan lebih banyak pasukan marinir dan angkatan laut di Asia. Setiap pengerahan pasukan berarti lebih banyak nyawa muda yang siap dikorbankan. China membaca PDI sebagai pengumuman perang terselubung dari Washington. Dan setiap provokasi bisa menjadi percikan kecil yang memicu ledakan besar di Indo-Pasifik. Apakah PDI benar menjaga perdamaian atau justru menggiring kawasan ke jurang perang? Jawaban itu tergantung pada bagaimana Beijing merespon setiap langkah Horagas. Namun satu hal pasti, Indo-Pasifik kini menjadi titik rawan perang terbesar di dunia. Dan di balik Pacific Deterrence Initiative, dunia sedang menunggu siapa yang pertama menekan tombol perang.